Bab 310. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Saat jiwa Braham ditambahkan ke Vessel of Soul. Flash. Cahaya biru muncul yang menerangi gua yang gelap itu. Jantung Grid bergetar liar. Dengan tanganku, aku menghidupkan kembali seorang Grid Mage legendaris. Braham Eswal. Dia adalah orang yang mendirikan sistem sihir saat ini, dan dianggap sebagai bapaknya sihir. Prestasi yang ditinggalkannya begitu besar, sehingga dia benar-benar layak disebut legenda. Grid akan membangkitkan orang itu dengan tangannya. Dia dipenuhi dengan kebanggaan aneh pada pikiran itu. Fragmen jiwa Braham yang tersebar di seluruh benua telah berkumpul di Vessel of Soul. Saat jendela notifikasi muncul. Shuong, Shuong. Lusinan jiwa biru melesat melewati pintu masuk ruang angkasa. Benar-benar spektakuler, munculnya jiwa-jiwa terbang dalam kegelapan itu, seperti melihat alam semesta. Jika hanya ada satu cacat, aku seharusnya membuat mangkuk itu lebih indah. Mangkuk yang diproduksi oleh Grid terlalu polos. Itu memiliki warna emas cerah, tapi bentuknya hanya mangkuk nasi. Fragmen jiwa Braham adalah nasi. Lebih tepatnya, sepertinya nasi biru sedang dimasak. Batuk, maaf Braham. Itu adalah emosi yang sebenarnya. Grid menerima jiwa Braham dan berbagi beberapa emosi dan pikiran, sehingga hubungan mereka telah berkembang. Meskipun waspada terhadap Braham, dia merasakan rasa kekeluargaan dengannya. Itu kecerobohan total. Ini adalah niat Braham. Jiwa Braham mengajukan pertanyaan kepada Grid, saat dia mulai bersatu dengan Vessel of Soul. Apakah kamu ingat, kata-kata yang aku katakan pada hari pertama kali kita bertemu? Kurang lebih. Sejarah menyatakan jika Pakma meninggal 100 tahun yang lalu. Tapi, aku katakan jika Pakma meninggal 300 tahun lalu. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa? Entah kamu atau sejarah, salah satu dari kalian berbohong. Tentu saja, kemungkinan besar Braham yang mengatakan kebohongan itu. Grid telah mendapatkan buku harian Wendy, dari serangan doppelganger. Pakma muncul di hadapan mereka 140 tahun yang lalu. Dengan kata lain, Braham adalah pembohong, ketika dia mengatakan jika Pakma meninggal 300 tahun yang lalu. Namun, kebenarannya berbeda. Tidak ada dusta. Kedua pernyataan itu benar. Pakma meninggal 300 tahun yang lalu, tapi dia ada 100 tahun yang lalu. Apa yang kamu katakan? Pemahaman Grid tidak bagus. Dia tidak bisa mengerti kata-kata Braham. Aku pertama kali bertemu Pakma sekitar 300 tahun yang lalu, dan aku kagum melebihi kekagumanku. Keterampilan blacksmith-nya jauh melebihi standar manusia. Bahkan, membuatku merasa kagum. Setelah itu, mereka menjadi teman. Braham memandang rendah orang lain, termasuk kerabatnya. Ini adalah pertama dan terakhir kalinya, dia menghormati dan bersosialisasi dengan orang lain. Pakma mengajariku banyak. Aku bisa berkembang lebih lanjut berkat dirinya. Mereka menghabiskan 10 tahun bersama. Pengetahuan Braham yang luas diungkapkan dengan teknik Pakma, memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan keduanya. Terima kasih kepada Pakma, aku bisa mempelajari keajaiban kehidupan abadi lebih dalam, dan berhasil merancang Vessel of Soul. Namun, untuk menghasilkan Vessel of the Soul, diperlukan mineral khusus yang melampaui mineral adamantium dewa. Satu-satunya orang yang bisa membuat mineral itu adalah Pakma. Mineral yang dibuat oleh kedua orang itu disebut Pafranium. Tapi bukankah kamu mengatakan, jika Pakma meninggal karena usia tua setelah membuat Pafranium? Aku pikir itu seperti itu. Pikir. Itu adalah kata-kata yang bermakna. Saat Grid mempertanyakan ini, fragmen jiwa Braham digabungkan menjadi satu. Biru yang seperti laut jernih beralih ke warna merah yang tidak menyenangkan. Pakma's Descendants, jiwaku telah menjadi sempurna. Semuanya berkatmu. Berhentilah bicara tentang Pakma. Beri aku hadiah yang kamu janjikan. Tapi, bukankah ini aneh? Apa? Kata-kata Braham dirancang untuk memperkuat keingintahuannya. Grid mengerutkan kening karena jengkel, dan Braham meludahkan kata-kata mengerikan. Apakah mungkin untuk bangkit hanya dengan jiwa yang sempurna? Tidak ada tubuh. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Grid melebar. Dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Jiwa Braham terbang ke arah Grid, ketika dia dengan cepat menarik keluar Veiler dari inventorinya. Beri aku tubuh rendahanmu. Omong kosong. Omong kosong apa ini? Jenis kues apa ini? Grid tidak bisa memahami situasinya sama sekali. Syarat kues yang jelas adalah untuk menghasilkan Vessel of Soul. Grid sudah membuat Vessel of Soul. Kues kebangkitan Grid Mage seharusnya sudah selesai sekarang. Tapi alih-alih kues itu diselesaikan, Braham membidiknya. Ini bertentangan dengan sistem. Apakah ini bug? Aku pikir ini adalah permainan bug gratis. Sialan. Apakah dia akan menjadi pengguna pertama yang mengalami bug di Satisfy? Kenapa aku selalu harus melalui ini? Grid menggerutu dan mengeluh kepada para dewa, sambil berjuang melawan jiwa Braham. Jiwa Braham mengitarinya dan menghindari Grid, sebelum memasuki tubuh Grid. Grid Mage Braham sedang mencoba mengambil tubuhmu. Tubuh pemain dilindungi dengan aman. Upaya Braham telah dinetralkan. Jadi seperti ini. Tidak ada bug di Satisfy. Petik 1. Ekspresi ketakutan Grid berubah menjadi kegembiraan, ketika jendela notifikasi muncul.
Braham berbicara kepada Grid yang lega. Bukankah aku mengatakannya di Laut Merah? Berhati-hatilah terhadap siapapun yang dapat mengancammu. Mengapa kamu berkhotbah, setelah mencoba untuk memukulku di belakang kepala? Kamu bajingan. Kamu harusnya memberiku pafranium dan mengajariku sihir, bukan? Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ini kesalahpahaman. Seperti yang kamu tahu, hanya kamu dan Pakma yang bisa mengendalikan pafranium. Selain Vessel of Soul, pafranium hanyalah mineral sederhana di tanganku. Juga sangat mudah bagiku untuk mengajarkanmu sihir. Aku akan penuhi janjiku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Bukankah ini orang yang mencoba membunuhnya beberapa saat yang lalu? Gangguan kepribadian. Misalnya, kepribadian ganda. Kemudian jendela notifikasi muncul di depan Grid yang mencurigakan. Quest, kebangkitan Grid Mage, telah selesai. 17 buah pafranium telah diperoleh. Anda telah memperoleh mantra, Magic Missile. Apa? Sangat menggembirakan, jika dia menyelesaikan quest dengan aman. Dia juga senang mendapatkan sejumlah besar pafranium. Tapi dia benar-benar belajar Magic Missile. Sukacita dan kemarahan. Kamu. Seorang Grid Mage legendaris mengajarinya sihir dasar. Wajah Grid memerah saat Braham berbicara. Ketahui dan pahami subjeknya. Kamu melakukan kejahatan dengan mencuri pafranium selama 1,5 tahun. Tapi sekarang, aku merasa baik dan akan memaafkanmu. Jiwa Braham sombong sampai akhir, saat dia menghilang. Sialan. Teriak Grid, ketika dia ditinggalkan sendirian. Jiwa Amorak dengan hati-hati memandang Grid dari altar. Pembantai para servant Yatan. Dia telah mendapatkan bantuan Braham. Sururuk. Jiwa Amorak menghilang dari gua. Dia gagal mengubah Yura menjadi iblis, tapi dia berhasil mengatur cara untuk menjaga Mariros. Jadi, perannya di dunia manusia selesai. Pada akhirnya, itu berjalan sesuai rencana. Kantor ketua di markas grup SA. Lim Cheolo tersenyum pahit, saat dia memantau gua Ludadan. Braham. Ini adalah keberadaan yang misterius. Dia terpikat oleh naluri yang tak tertahankan untuk pengetahuan, dan akhirnya bereksperimen pada klannya. Braham iri pada muridnya, Mumut. Tapi dia tidak pernah mencelakakannya, meskipun menghalangi pencapaiannya. Dia juga membenci dan merindukan teman yang mengkhianatinya. Namun, dia mencoba membunuh Grid, tapi juga merasa senang terhadapnya. Sama seperti Grid merasa dekat dengan Braham melalui jiwa mereka berasimilasi, Braham juga merasa dekat dengan Grid. Atau dia mungkin menilai, jika Grid layak setelah mewarisi keterampilan Pakma. Sulit menilai Braham. Dia adalah eksistensi yang tidak sempurna, yang merasakan konflik sebelum nalurinya dan kemanusiaan yang diperolehnya. Lim Cheolo selalu tertarik pada Braham, yang kepribadiannya berubah secara drastis, setelah kehilangan kehidupan abadi dan hidup sebagai manusia. Hidup dalam kehidupan, di mana dia berbohong pada dirinya sendiri dan orang lain. Dia menutup mata untuk dirinya yang berubah. Itu kesepian. Tidak peduli seberapa tragisnya, cerita Satisfi melewati urutan yang direncanakan. Ini mungkin tidak banyak berubah bagi para pengguna yang memainkan permainan. Tapi, kemajuan cerita itu menyenangkan untuk ditonton sebagai pengamat. Hah? Grid menghela nafas saat dia sendirian di gua. Magic Missile. Aku seorang penyihir Magic Missile. Magic Missile adalah mantra dasar yang diperoleh para mage di level 10. Itu adalah mantra dasar. Jadi, efisiensi magic power-nya mengerikan. Sulit untuk menimbulkan goresan pada seseorang dengan tingkat magic resistance tertentu. Satu-satunya keuntungan adalah kecepatan castingnya yang cepat. Jika aku bisa menggunakannya dengan benar, aku bisa menggunakannya untuk membubarkan pandangan musuh atau membatasi pergerakan mereka. Tentu saja, itu tidak akan menimbulkan damage, jika magic resistance musuh tinggi. Aku hanya bisa menggunakannya untuk berburu Slime. Sekarang dia berada di level 301, dia tidak akan berburu Slime dalam waktu dekat. Hah, sungguh. Grid menggerutu dan mengkonfirmasi informasi dari Magic Missile. Magic Missile, Enhanced Level 1. Sebuah rudal magis yang dikembangkan oleh Grid Mage legendaris yang telah sepenuhnya membalikkan formula aktivasi. Itu menawarkan kekuatan yang luar biasa, tapi menghabiskan banyak sumber daya. Ini memberikan damage yang setara dengan 2 kali magic power-mu saat ini ke target. Itu juga mengabaikan magic resistance musuh. Konsumsi sumber daya, 400 mana. Waktu casting, 1 detik. Cooldown, 5 detik. Jenis Magic Missile apa yang menggunakan 400 mana? Itu mengkonsumsi lebih banyak mana daripada Pakma Swordsmanship, Link. Mantra tingkat pemula, dikonsumsi mana yang sama dengan skill legendaris. Apa ini? Heok. Grid membaca penjelasan mantra dan terlambat kaget. Memberikan damage yang menggandakan magic powerku. Mengabaikan magic resistance. Bagaimana dengan Magic Missile biasa? Apakah ada yang punya informasi tentang Magic Missile? Grid bertanya di jendela obrolan guild, dan beberapa mage berbagi keahlian mereka. Magic Missile level 10, Master. Itu adalah salah satu mantra paling dasar. Ini memberikan damage setara dengan 5% dari magic power-mu saat ini ke target. Konsumsi sumber daya, 20 mana. Waktu casting, 1 detik.
Cooldown, 2 detik. Wow. Ternyata itu bukan Magic Missile biasa. Magic Missile yang diberikan Braham adalah sihir legendaris. Magic Power Grid rendah dibandingkan dengan Mage. Tapi, itu tidak buruk untuk menggunakannya sebagai kartu truf. Petik 2. Aku tidak bisa membencimu. Pendapat Grid tentang Braham menjadi lebih baik. Hubungannya dengan dia, mungkin berakhir di sini.